قال المؤلف رحمه الله تعالى والواحد dan al-wahid, dia Allah al-wahid yang tidak ada sekutu baginya, al-ma'budu yang disembah, la yaftaqiru tidak membutuhkan oleh al-wahid li ghairihi bagi selainnya al-wahid, jalla maha agung dia Allah al-wahid, al-ghani yang maha kaya, al-muqtadiru yang maha kuasa. Allah tidak membutuhkan kepada segala apapun dari ciptaannya, tidak membutuhkan kepada manusia atau ibadah manusia, tidak membutuhkan kepada para malaikat. Karena itu para malaikat tidak boleh disebut para pembantu Allah. Di antara kesesatan Ibnu Taimiyah mengatakan para malaikat itu menurutnya a'wanullah, para pembantu Allah. Na'udzubillah. Mengatakan malaikat sebagai pembantu Allah sama juga dengan menetapkan kelemahan bagi Allah. Adapun para malaikat diperintah oleh Allah dengan mengurusi beberapa perkara. Di antara mereka ada yang diperintah mengurusi hujan, tumbuh-tumbuhan, menyampaikan rizki dari Allah kepada para hambanya, dan beberapa tugas lainnya. Maka itu adalah tugas dari Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan bantuan mereka. Sama halnya manusia misalkan diperintah oleh Allah untuk beribadah, salat dan lain sebagainya, maka itu bukan berarti Allah membutuhkan kepada ibadah manusia tersebut, tetapi itu adalah tugas dari Allah, perintah darinya terhadap mereka. Sedikit pun Allah tidak mengambil untung atau faedah daripada ibadah para hambanya tersebut. Adapun bahwa para malaikat ada yang disebut oleh Allah dengan mudabbir. Dengan apa? Mudabbir. Makna harfiahnya pengatur. Dalam Al-Quran disebutkan pada firman Allah, fal mudabbirati amra. Maka tadbir dari para malaikat itu tadbir yang khusus. Tadbir yang khusus. Adapun tadbir mutlak hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Jadi bukan berarti malaikat disebut mudabbir menjadi sekutu bagi Allah. Tidak. Nah, tadbir malaikat
pada sebagian makhluk-makhluknya ini, makhluk-makhluk Allah ini, itu tadbir yang khusus, bukan tadbir mutlak. Sama halnya misalkan manusia mentadbir dirinya, mentadbir keluarganya. Tadbir itu mengatur pekerjaannya, mentadbir waktunya, mentadbir umurnya. Itu tadbir apa? Khusus. Tadbir manusia di bawah tadbir Allah. Tadbir malaikat yang khusus itu tadi di bawah tadbir Allah. Nah, jadi tadbir Allah mutlak. Adapun tadbir pada malaikat tadbir yang khusus. Nah, maka kesimpulannya Allah tidak membutuhkan kepada bantuan malaikat. Tidak boleh dikatakan malaikat itu sebagai a'wanullah, seperti pernyataan Ibnu Taimiyah. A'udzubillah. Lanjut. Wa jaizun fi haqqihi al-ijadu wat-tarku wal-ishqa'u wal-is'adu. Wa jaizun, dan boleh, fi haqqihi, pada hak Allah, al-ijadu, itu al-ijad. Al-ijad artinya mengadakan. Wat-tarku, dan at-tarku, meninggalkan. Kebalikan daripada al-ijad atau at-tarku itu meninggalkan, mengadakan dan atau meninggalkan. Wal ishqa'u, dan memberi kesusahan, kesulitan terhadap sebagian hambanya. Wal is'adu, dan memberi kebahagiaan terhadap sebagian hambanya. Nah, ini disebut dengan perkara jaiz, disebut perkara jaiz. Lebih ringkas disebutnya oleh para ulama, perkara jaiz ini satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, meninggalkan terhadap, memperbuat terhadap perkara mungkin akli atau tidak memperbuatnya. Karena mungkin akli itu apa? Mustawiyani, seimbang antara kemungkinan adanya dan kemungkinan tidak adanya. Antara kemungkinan adanya dan kemungkinan tidak adanya, yaitu alam ini. Alam ini disebut dengan apa? Mungkin akli, yaitu perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Manusia bagian daripada alam adalah mungkin akli. Tadinya tidak ada, sekarang ada, diterima oleh akal. Nanti tidak ada lagi, diterima oleh akal. Al-ijadu, bawahnya itu penjelasan. Al-ijadu bermula al-ijad, mengadakan, wal khalqu, dan menciptakan, bima'nan wahidin, dengan makna yang satu, sama maknanya. Wa huwa, dan bermula dia al-ijad ta'alluqul qudrati, itu ta'alluq sifat qudrah biwujudil maqduri, dengan keberadaan makhluk. Al-maqdur artinya al-makhluk.
Fa in ta'allaqat, maka apabila berta'alluq oleh qudrah bil hayati, dengan al hayat, summiya, dinamakan ta'alluqul qudrah ini ihya'an, itu sifat ihya. Itu ihya artinya menghidupkan. Ta'alluqul qudrah biwujudil maqdur. Kalau ta'alluq qudrah ini terhadap maqdur tersebut terkait dengan al-hayat, maka disebutlah dengan al-ihya. Wabil mauti, dan dengan al-maut, dengan kematian, summiya, dinamakanlah imatatan, adalah imatah. Jadi ta'alluq sifat qudrah Allah dengan kematian atau mematikan makhluknya disebut dengan al-imatah. Wabil marzuqi, dan dengan makhluk yang diberi rezeki, summiya, disebutlah razqan. Bacanya pakai ra, razqan. Artinya apa? Sifat memberi rezeki. Wa hadhihi ta'alluqatu, dan ini ta'alluq hiya, bermula dialah al-musammatu, yang dinamakan bisyifatil af'ali, dengan sifat af'al. Nah, jadi sifat af'al ini yaitu al-ihya, contohnya yang menghidupkan, al-imatah, yang maha mematikan, al-is'ad, yang maha memberi kebahagiaan, al-ishqa, yang maha menetapkan kesengsaraan bagi sebagian hamba-hambanya. Nah, ini disebut dengan apa? Sifat af'al namanya, sifat af'al. Wa ma sabaqa, wa ma, dan perkara sabaqa yang telah terdahulu oleh ma, huwa, dialah shani'ul asy'ariyati, itu perbuatan atau hasil perbuatan kaum Asy'ariyah. Kesimpulan tersebut adalah hasil dari pemahaman kaum Asy'ariyah. Karena inna sifatil af'ali, sesungguhnya sifat-sifat af'al, indahum, menurut mereka Asy'ariyah, hadisatun, itu baharu, la taqumu bidzatillahi ta'ala, tidak tetap dengan zat Allah. Bal hiya, tetapi dia, sifatul af'al, tetapi hiya, bermula dia, sifatul af'al, muta'allaqatul qudrati, itu ta'alluq sifat qudrah. Nanti dijelaskan di bawah lebih jelas lagi. Wa amma 'indal maturidiyyati, dan adapun menurut kaum atau kelompok Maturidiyah, fasifatul af'ali, maka sifat-sifat af'al azaliyatun, itu azali, tiada bermula, qaimatun, yang tetap, bidzatihi, dengan zatnya Allah azza wa jalla. Fayasifuna, maka mensifati oleh mereka al-Maturidiyah Allah, akan Allah, bil ijadi, dengan sifat al-ijad, wal ihya'i, dan sifat al-ihya, wal imatati, dan sifat imatah, war razqi, dan sifat ar-razqi, memberi rizqi.
ala annaha atas sesungguhnya itu sifat-sifat sifatun azaliyatun, itu sifat-sifat yang azali yang tiada bermula, abadiyatun yang tanpa penghabisan, qaimatun yang tetap, bidzatihi azza wa jalla dengan zatnya Allah, biha dengannya sifat-sifat, yu'assirullahu memberikan pengaruh oleh Allah Ta'ala fil makhluqati pada para makhluk, walam yurji'uha dan tidak mengembalikan oleh al-Maturidiyah ha akan sifatul af'al ilal qudrati kepada sifat kudrah, kama fa'alatil asy'ariyatu sebagaimana telah memperbuat oleh kelompok Asy'ariyah. Nah, begini sedikit jelaskan dulu. Terkait sifat af'al ini ada perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi perbedaan ini perbedaan lafzi. Perbedaan apa? Lafzi, dalam lafadznya saja, bukan pada prinsipnya. Bukan pada prinsipnya. Begini. Menurut Asy'ariyah, sifat af'al itu adalah asar atau pengaruh dari sifat kudrah Allah. Dari sifat kudrah Allah. Nah, sifat kudrah Allah sendiri itu termasuk daripada sifat zatnya, sifat zat Allah. Jadi dengan sifat kudrah ini Allah berbuat terhadap para makhluknya ini, seperti mematikan, menghidupkan, memberi rizki. Banyak sifatul afal, sifat fi'il Allah, sifat perbuatan Allah. Itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nah, menurut ulama Asy'ariyah, sifat af'al tersebut adalah asarul kudrah, pengaruh dari sifat kudrah. Nah, menurut Asy'ariyah, sifat af'al ini bukan sifat yang tetap dengan zat Allah, tapi dia apa? Pengaruh dari sifat kudrah Allah. Pengaruh dari sifat kudrah Allah. Dengan sifat kudrah Allah ini, dengan sifat kudrahnya ini, Allah menetapkan atau berbuat apapun yang dikehendaki terhadap para makhluknya ini. Nah, sementara menurut Maturidiyah, sifat af'al itu adalah sifat yang tetap dengan zat Allah, azaliyatun abadiyah, sebagaimana sifat zatnya. Sifat af'al menurut Maturidiyah sama dengan sifat zat, yaitu sifat yang apa? Azaliyatun, abadiyatun, qaimatun, ay sabitatun, artinya tetap dengan zat Allah. Zat Allah, kita ulang pembahasan yang lalu sedikit. Zat Allah azali, abadi, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Sifat zatnya juga apa? Azali dan abadi. Seperti misalkan qudrah, iradah, ilmu, hayat, bagi Allah ini sifat apa? Sifat zatnya. Paham ini? Sifat zatnya juga apa? Azali. Nah, ada sifat fi'il. Sifat fi'il itu sifat perbuatan Allah. Allah berbuat perbuatan-perbuatan. Nah, terkait sifat fi'il ini berbeda pendapat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menurut Asy'ariyah, sifat fi'il Allah itu adalah asarul kudrah, pengaruh dari sifat kudrah,
mereka mengatakan sifat fi'il Allah itu bukan sifat yang tetap dengan zat Allah, tapi dapat pengaruh dari sifat kudrat Allah. Karena itulah maka Asy'ariyah mengatakan sifat fi'il Allah itu baharu. Paham tidak nih? Sifat fi'il Allah itu baharu. Karena dia apa? Tidak sabitatun, tidak qaimatun bidzatillah. Nah, sementara menurut Maturidiyah sifat af'al Allah itu sifatun qaimatun bidzatillah. Karena itu menurut Maturidiyah sifat af'al Allah azaliyatun abadiyah, tidak baharu, tidak baharu. Prinsipnya sama. Ini prinsipnya sama nih. Prinsipnya yaitu apabila ada sifat yang ditetapkan bagi Allah yang sifat tersebut adalah azaliyatun abadiyatun qaimatun bidzatillah, semua disepakati oleh Asy'ariyah atau Maturidiyah, maka berarti sifat tersebut apa? Tanpa permulaan, bukan baharu. Dasarnya itu. Kalau itu sifat yang qaimatun bidzatillah, maka dia itu apa? Tidak baharu. Dia itu mesti azaliyatun abadiyah bi azaliyatiz dzati, dengan keazalian zatnya. Kau paham tidak ini? Terus. Diulang-ulang paham insyaallah. Wa qad mala, dan telah cenderung dan sungguh telah cenderung syekhuna oleh syekh kita Al-Harari, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala ila qaulil Maturidiyyati, kepada pendapat Al-Maturidiyah fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah. Ma'annana, namun demikian bahwa kita la nudallilu ahadan, tidak menyesatkan oleh kita ahadan, seorang pun, minhum, dari mereka Asy'ariyah, wala nufassiquhu, dan tidak memfasikan oleh kita hu, akan ahadan. Wa naqulu, dan berkata oleh kita, al khilafu, bermula perbedaan atau perselisihan, bainahum, antara mereka Asy'ariyah dan Maturidiyah, khilafun khafifun, itu perselisihan yang ringan, la yuaddi, tidak menyebabkan, ila tabdi'in, kepada membid'ahkan atau menilai bid'ah, atau tadlilin, atau kepada menyesatkan. Para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap sepakat sama dalam prinsipnya. Karena itu keduanya tidak saling menyesatkan walaupun berbeda pendapat dalam masalah sifat af'al ini. Jadi berangkatnya dalam memahami sifat af'al ini, apakah sifat af'al itu difahami sebagai sifat qaimatun bidzatillah atau tidak? Kalau diyakini itu sebagai sifat qaimatun bidzatillah, maka jelaslah berarti dia itu apa? Azaliyatun abadiyah. Tapi kalau diyakini sifat af'al Allah itu laisat qaimatan bidzatillah, tidak tetap dengan zat Allah, tetapi dia disebutnya asarul qudrah, maka semua ulama baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah sepakat, maka berarti dia apa? Baharu, karena disebutnya asrul qudrah. Sebaliknya, kalau sifat afal itu adalah qaimatun bidzatillah, maka semua ulama Asy'ariyah pun sepakat seperti Maturidiyah, maka berarti sifat tersebut apa? Azaliyatun abadiyah. Nah, jadi berangkatnya dari memahami sifat afal ini, apakah dia qaimatun bidzatillah atau laisat qaimatan bidzatillah. Lanjut. Qala al-imamu, telah berkata al-imamul Harari oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anha, al-fi'lu
fi'il, sifatun itu sifat. Jadi ada sifat fi'il lillahi bagi Allah, azaliyatun yang azali itu sifat. Wat takhliqu dan at-takhliq menciptakan. Sifatun itu sifat, azaliyatun yang azali. Wa yuqalu lahuma, wa yuqalu dan dikatakan lahuma bagi keduanya, al-fi'l dan at-takhliq, at-takwinu itu at-takwin. Takwin. Takwin itu makna harfiahnya mengadakan. Mengadakan. Jadi sifat fi'il dan sifat takhliq disebut dengan sifat apa? Takwin. Disebut dengan sifat takwin. Wat tarziqu dan tarziq memberi rizki. Takwinun itu takwin makhsusun yang khusus. Kadzalika demikian pula al-ihya'u sifat al-ihya atau fi'il al-ihya, sifat fi'il al-ihya yang maha menghidupkan, wal imatatu dan yang maha mematikan, wa ghairu dzalika dan selain daripada itu, mimma dari sesuatu usnida yang disandarkan ilallah kepada Allah Ta'ala, kullun minha setiap daripadanya daripada sifat fi'il tersebut, raji'un itu kembali ila sifatin haqiqiyatin kepada sifat yang hakiki, azaliyatin yang azali, qaimatin yang tetap, bidzati dengan zat Allah, hiya dia sifat fi'il tersebut, at-takwinu yaitu takwin. Nah ini pendapat Syekh Abdullah, makanya Syekh Abdullah cenderung kepada pendapat Al-Maturidiyah. Artinya annal fi'la bahwa fi'il sifat fi'il, wat takhliq dan sifat takhliq, wal imatata dan sifat imata, wal ihya'a wa nahwa dzalika tarji'u kembali ila sifatin wahidatin kepada sifat yang satu, wahia dan dia sifat wahidah, at-takwinu itu sifat takwin. Tetapi disebutnya bukan asarul qudra, disebutnya sifat takwin. Dan sifat-sifat tersebut tarziq, ihya, imata itu semuanya adalah qaimatun bidzatillah. Gitu. Titik. Summa ikhtalafa kemudian berbeda at-ta'biru oleh ungkapan bainal asy'ariyyati antara asy'ariyah wal maturidiyyati dan maturidiyah fi hadhihi al-mas'alati dalam ini masalah, walladzi qarrarnahu walladzi dan yang qarrarnahu telah menetapkan oleh kami hu akan alladzi kalamul maturidiyyati itu pendapat al-maturidiyah. Titik. Wa dhahaba aghlabul asy'ariyati dan telah berpendapat aghlabul asy'ariyati oleh kebanyakan kelompok asy'ariyah, ulama asy'ariyah, ila anna at-takhliq kepada bahwa at-takhliq sifat menciptakan, wat tarziq dan sifat at-tarziq sifat memberi rezeki, wal ihya dan sifat ihya sifat menghidupkan, wal imatata dan sifat imatah sifat mematikan, kullu hadhihi sifati seluruh ini sifat-sifat indahum menurut mereka aghlabul asy'ariyah laysat qadimatan tidak qadim, bal tetapi hadisatun itu baharu, liannahum karena sungguhnya mereka aghlabul asy'ariyah la yarawna tidak memandang oleh mereka aghlabul asy'ariyah anna hadhihi sifati bahwa ini sifat-sifat sifatun itu sifat qaimatun yang tetap bidzatillahi dengan zat Allah fil azali pada azal.
Bal tetapi yarawna berpendapat atau memandang oleh mereka aghlabul asy'ariyah annaha bahwa itu sifat-sifat fi'il asarul qudrati itu pengaruh sifat qudrah al-azaliyati yang azali. Nah, sifat qudrahnya sendiri azali. Karena sifat qudrah termasuk daripada sifat zat. Wa qad ishtahara dan telah masyhur, telah populer anna bainal asy'ariyati bahwa antara kelompok Asy'ariyah wal Maturidiyah dan kelompok Maturidiyah ikhtilafan perbedaan fis sifati tentang sifat-sifat al-fi'liyati sifat fi'il aqdimatun apakah qadim am hadisatun atau hadis atau baharu. Nah, berbeda pendapat ini. Tetapi itu tadi perbedaan ini hanya secara lafzi saja. Bukan pada hakikinya, bukan pada hakikatnya, bukan pada prinsipnya. Fal Maturidiyatu maka kelompok Maturidiyah ala ma sabaqa di atas apa yang telah terdahulu. Pendapat mereka bahwa sifat af'al itu adalah qaimatun bidzatillah, sehingga mereka menyebut sifat af'al itu apa? Azaliyatun abadiyah. Wal asy'ariyatu dan kelompok Asy'ariyah qalu berkata oleh mereka Asy'ariyah hiya dia sifat af'al hadisatun itu baharu. Qala ba'dun telah berkata ba'dun oleh sebagian ulama hadzal ikhtilafu ini perbedaan 'inda tahqiqi secara hakikat lafziyun itu lafzi. Jadi pada lafadznya saja, adapun pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Itu hanya apa ya? Pada ungkapannya saja, pada ungkapannya saja. Wal farqu dan perbedaan bermula perbedaan baina sifatil af'ali antara sifat af'al wadzati dan sifat zat fi ibaratil asy'ariyati dalam ungkapan kelompok Asy'ariyah anna bahwa ma yalzamu sesuatu yalzamu yang lazim min nafyihi dari ketiadaannya ma naqiduhu oleh kebalikannya fahuwa min sifatiz dzati fahuwa maka dia itu ma min sifatiz dzati dari sifat-sifat zat, dari sifat-sifat zat. Nah, jadi sifat yang lazim daripadanya ada kebalikannya. Ada kebalikannya. Yang kebalikannya itu tidak boleh ada bagi Allah. Tidak boleh ada bagi Allah. Mustahil adanya bagi Allah kebalikannya. Maka berarti sifat ini disebut sifat zat. Disebut sifat zat. Contoh misalkan sifat qudrah. Kebalikannya apa? Al-ajzu, lemah. Mustahil lemah ini bagi Allah. Maka berarti sifat qudrah ini adalah sifat zat. Tapi kalau al-ihya yang maha menghidupkan, juga Allah disifati dengan kebalikannya, yaitu al-imatah yang maha mematikan. Nah, ini disebut sifat apa namanya? Sifat af'al. Sifat af'al. Jadi kalau sifat zat Allah bersifat dengannya dan tidak bersifat dengan kebalikannya. Tetapi kalau sifat af'al Allah bersifat dengannya juga bersifat dengan kebalikannya. Itu yang sifat apa? Af'al. Ulangi. Anna bahwa ma yalzamu apa yang melazimkan min nafyihi dari ketiadaannya ma naqiduhu oleh kebalikannya fahuwa maka bermula dia ma
min sifatid dzati, itu dari sifat-sifat zat. Kal hayati, seperti sifat hayat. Kebalikannya apa? Al maut. Al maut mustahil bagi Allah. Nah, maka berarti sifat hayat ini namanya sifat apa? Sifat zat. Wa ma la yalzamu min nafyihi naqiduhu, wa ma, dan sesuatu la yalzamu, tidak melazimkan, min nafyihi, dari ketiadaannya, naqiduhu, oleh kebalikannya, fahuwa min sifatil fi'li, maka dia itu daripada sifat-sifat fi'il. Karrazqi, seperti memberi rezeki. Ini sifat apa namanya? Sifat fi'il. Allah meluaskan sebagian rezeki terhadap sebagian hambanya, terhadap rezekinya. Sebagian lain tidak meluaskan. Nah, ini sifat apa? Fi'il. Allah yabsutu. Yabsutu. Kebalikannya apa? Yaqbidu. Yabsutu wa yaqbid. Nah, berarti sifat yaqbidu wa yabsutu ini sifat apa namanya? Fi'il. Allah yuhyi. Yuhyi, menghidupkan. Dan yumit. Nah, maka berarti apa? Al-ihya dan al-imatah namanya sifat fi'il. Wa 'indal Maturidiyati, dan menurut al-Maturidiyah, anna, kelompok al-Maturidiyah, anna kullama wasafa bihi anna kullama wusifa bihi, bahwa setiap apa wusifa yang disifati bihi dengannya ma, wala yajuzu, dan tidak boleh ayyusafa untuk disifati bimuqabilihi, dengan kebalikannya, fahuwa min sifatiz zati, maka dia itu daripada sifat zat. Kal qudrati, seperti sifat qudrah. Wa kullu ma yajuzu, dan setiap apa yang boleh ayyusafa untuk disifati bihi dengannya ma, akan Allah, wa bimuqabilihi, dan dengan kebalikannya, fahuwa min sifatil fi'li, maka dia sifat fi'il. Karridha, seperti ar-ridha, was-sukhti, dan sukhat. As-sukhat itu kebalikan dari ridha. Kebalikan daripada ridha, as-sukhat namanya. As-sukhtu, atau murkanya Allah. Sifat ridhanya Allah dan sifat murkanya Allah disebut dengan sifat apa? Fi'il. Disebut dengan sifat fi'il. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bissawab.